nih terkait yang ibu kan bilang tuh nggak boleh mungut SPP, uang pembangunan, terus baju juga nggak perlu juga tuh yang pakai jas. Nah, bagaimana tuh muncul pemikiran ibu untuk mengeluarkan kebijakan tersebut? Ya, begini ya, Dek. Sebenarnya kebijakan itu bukan juga keluar dari wakil wali kota Palembang, tapi kan memang kita sudah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ada aturan dari kementerian, dari dinas pendidikan, kementerian dinas pendidikan di pusat bahwa kita tidak boleh melakukan pungutan apapun dengan bentuk apapun, dengan alasan apapun. Saya punya ada beberapa catatan yang bisa dijadikan acuan bahwa pungutan-pungutan apa saja yang tidak bisa kita lakukan. Lebih kurang pungutan-pungutan yang tidak bisa kita lakukan itu seperti misalnya terkait masalah SPP. Nah, itu juga tidak boleh. Atau mungkin pungutan-pungutan seperti ulang tahun sekolah. Nah, terus ada juga pungutan-pungutan seperti apa ya, uang biaya daftar ulang, biaya ujian semester dan tengah semester, pembelian buku LKS, biaya les yang diadakan sekolah, SPP, atau biaya seragam sekolah. Nah, ini yang biasanya kita dengar kalau misalnya terjadi pungutan. Nah, itu saya wakil wali kota Palembang menekankan, dan melalui dinas pendidikan kota Palembang kita sudah membuat edaran bahwa setiap sekolah SD dan SMP yang ada di kota Palembang, karena SD dan SMP adalah tanggung jawab pemerintah kota ya. SD dan SMP yang ada di kota Palembang tidak boleh melakukan pungutan apapun, dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun. Kalau seandainya komite ingin mengadukan suatu kegiatan atau mungkin ada pemikiran-pemikiran, boleh-boleh saja, akan tetapi tidak boleh memberatkan wali murid. Silakan mereka mencarikan dananya itu di luar, entah mungkin mereka pakai dana CSA perusahaan apa untuk kegiatan komite, seperti itu. Kebijakan ini kan sangat sama ibu-ibu lah gitu ya, hati dari ibu itu. Nah, apakah kebijakan ini sudah didiskusikan dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang? Sekali lagi saya sampaikan, kita pemerintah kota Palembang dan seluruh jajaran pemerintah kota Palembang tentu harus tegak lurus. Aturan ini bukannya keluar semata-mata dari pemerintah kota, tapi memang dari Kementerian Pendidikan. Nah, kalau sudah Kementerian Pendidikan mengeluarkan aturan, maka tingkat bawahnya harus mengikuti apa yang menjadi aturan tingkat pusat, bahwa tidak boleh melakukan pungutan apapun di sekolah. Khususnya kalau kami kan mengacu dalam arti sekolah SMP dan SD yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Jadi kita tegak lurus saja dengan aturan yang ada yang memang sudah digariskan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi melalui pemerintah daerah, melalui dinas pendidikan kita sudah membuat edaran yang memang mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat, bahwa tidak boleh melakukan pungutan apapun dalam bentuk apapun dan dengan tujuan apapun. Seperti itu. Apakah nantinya akan dibuat aturan gitu Bu? Apakah mungkin perwalika atau apa gitu Bu? Sebenarnya tidak perlu ya, karena di atasnya kan sudah jelas ada aturan dari kementerian, ya. Berarti yang di bawahnya harusnya mengikuti, tidak perlu lagi ada aturan-aturan yang kita buat untuk mendukung aturan yang ada, karena itu aturannya sudah paling tinggi, jadi sudah aturan dari kementerian. Paling kita sebagai pemerintah kota daerah adalah memberikan surat edaran saja bahwa ini ada aturan dari kementerian loh, yang tidak boleh kita langgar, yang harus kita ikuti sesuai dengan aturan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Bu, kalau apa sanksi bagi sekolah-sekolah yang masih melakukan hal-hal demikian? Nah, soal sanksi begini, kalau namanya pungutan yang tidak diperbolehkan, tentu itu jadinya adalah pungutan liar. Kalau namanya pungutan liar, maka itu namanya korupsi. Nah, kalau sudah korupsi itu berarti ke arah pidana, seperti itu. Akan tetapi kita berharap sekali melalui sosialisasi yang kita berikan, sehingga kepala sekolah khususnya di SMP dan SD tahu betul bahwa perbuatan pungli itu tidak dibenarkan, atau pungutan-pungutan yang diadakan di sekolah itu tidak dibenarkan, dan mereka bisa mematuhi aturan yang sudah dipertegas dari Kementerian Pendidikan. Kalau aturan ini diberlakukan sudah sejak lama ya, karena kita sudah ada dana BOS Mbak. Jadi untuk sekolah itu sendiri, kenapa Kementerian Pendidikan lantas mengeluarkan tidak boleh ada pungutan apa-apa? Karena seluruh biaya pendidikan itu sudah diberikan melalui dana BOS.
Jadi apa yang menjadi kebutuhan sekolah, tiap sekolah itu sudah dialokasikan melalui dana BOS. Dan dari pemerintah daerah, misalnya Kota Palembang, itu ada APBD yang sudah kita anggarkan untuk sekolah. Jadi sebesar lebih kurang memang kalau sesuai dengan aturannya, dari seluruh anggaran yang ada kita sudah mengalokasikan sekitar 20%. Oke. Bu, kalau kata Ibu tadi kan udah dikasih surat edaran. Ya. Nah, boleh dijelaskan Bu, itu apa sih yang ditekankan gitu dari surat edarannya? Oh ya, intinya surat edaran itu adalah untuk mempertegas bahwa ada aturan dari kementerian yang tidak memperbolehkan sekolah melakukan pungutan. Tidak boleh melakukan pungutan dengan jenis apapun, dengan tujuan apapun dan alasan apapun. Intinya seperti itu saja. Itu mulai baru tahun ini dikeluarkan surat Tidak, edaran. yang saya sampaikan tadi, karena sesuai dengan aturan kementerian pada saat dana BOS bergulir, itu kan sudah mengalokasikan seluruh untuk kebutuhan sekolah. Jadi sudah ditanggung oleh negara maksudnya, makanya tidak boleh lagi diadakan pungutan-pungutan yang lain. Berlaku untuk negeri kah atau swasta juga? Ya tentu saja ini berlaku untuk negeri ya. Dari sekolah yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah kota adalah sekolah SD dan SMP. Ibu kan ini sebagai ibu kan tentu punya anak ya yang sekolah juga gitu. Nah, boleh ceritakan tentang anak ibu gimana nih untuk memilih sekolahnya gitu Bu? Ya alhamdulillah anak saya ada 2 orang. Satu sudah masuk mungkin sebentar lagi kelas 5 ya, memang sudah bagi rapot. Yang satunya lagi masih 3 tahun. Tentu saja karena kesibukan saya ingin sekali anak-anak saya khususnya dan seluruh anak-anak yang ada di Kota Palembang mendapatkan pendidikan yang sama. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sudah menjadi suatu hak setiap anak di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi kalau sekarang ini sistem zonasi, jadi kita akan membuat sekolah-sekolah itu bukan lagi 1-2 saja sekolah unggulan, tapi seluruh sekolah harus kita buat sekolah unggulan. Karena anak-anak itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan sekolah-sekolah sarana dan prasarana. Begitu juga yang dialami oleh anak-anak saya di rumah. Jadi saya berharap nanti dimanapun mereka sekolah, mereka tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik. Untuk yang SD sekolah di mana Bu? Untuk yang SD sekolahnya di Bina Ilmi. Kenapa saya pilih sekolah Bina Ilmi? Karena pertama karena lokasinya dekat rumah sekali. Itu. Jadi saya takut nanti dia capek di perjalanan. Jadi saya pilih sekolahnya di dekat rumah. Yang kedua kalau Bina Ilmi bukan promosi ya, akan tetapi saya berpikiran gini, mereka mendapatkan nilai agama yang plus, yang lebih daripada sekolah yang ada. Jadi saya berharap karena habis jam 1, habis masuk zuhur, mereka itu sebenarnya sudah berhenti pelajaran yang wajib, tapi lebih banyak pelajaran agama. Gitu. Jadi maksud saya setelah mereka pulang ke rumah nanti mereka tidak lagi dibebani oleh pelajaran-pelajaran seperti apa karena mereka sudah dapat semuanya di sekolah. Ada curhatan ibu-ibu tuh terkait yang ibu gitu. Bu, ini mahal loh, ini mahal gitu. Iya. Mahal gimana sekolah? Iya, bayaran ada mahal, ada pungutan ini. Pernah nggak ibu dapat curhatan seperti itu, ada dapat keluhan seperti itu? Iya, jadi saya juga sempat bingung mendapatkan informasi dari ibu-ibu. Mereka untuk pendidikan sekarang ini banyak sekali biayanya. Baju seragam yang bermacam-macam, kayak gitu kan. Sudah itu ada SPP, sudah itu ada yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu saya saya karena bingung, makanya saya perjelas, saya sosialisasi bahwa sebenarnya sekolah ini tidak perlu lagi membebani wali murid karena seluruhnya sebenarnya sudah ditanggung, termasuk buku, akan tetapi cuman baju seragam. Nah makanya kita kembalikan lagi baju seragam itu seperti dulu. Kalau tingkat SD misalnya merah putih dengan baju olahraga. Nah kalau misalnya mereka tidak punya kemampuan untuk membeli baju merah putih, kan bisa pakai punya saudaranya, seperti itu. Itu juga yang saya alami dulu kan, sehingga maksud saya anak-anak ini tidak lagi terbebani, terutama orang tuanya, dan mereka bisa sekolah gitu saja. Karena kita sudah memasuki sistem zonasi. Jadi kalau sistem zonasi itu bisa jadi yang menengah ke bawah sekolah di tempat yang sama dengan yang menengah ke atas. Jangan sampai nanti jenjangnya tingkat perbedaannya terlalu tinggi. Makanya saya menekankan untuk jangan sampai memberatkan wali murid. Karena kita harus memaklumi kondisi masing-masing wali murid. Tidak semuanya ya berada, tapi mungkin ada sekolahnya juga orang tuanya tidak berada.